Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Asep, maaf. kami siap menerima materi tentang belajar di Iya, rumah dan barusan tantangan Merdeka Belajar. ya karena saya sedang berada di Indonesia bagian barat, Jawa Barat. Asyarnya agak berbeda 5 menit. Saya baru selesai nyasar dulu. Ini suara saya sudah kedengaran nggak? Oke. Eh, baik. Terima kasih Mbak Nindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu yang terhormat, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan seminar virtual educator pada kesempatan sore ini. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur juga masih online dan Bapak Direktur Pak Praptono juga masih online. Yang saya banggakan Pak Yuda dan kawan-kawan di Mata Garuda. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi informasi, berbagi pandangan, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu guru. Tidak bermaksud sama sekali untuk menggurui Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen, tapi saya di sini ingin men-share saja beberapa informasi yang sekiranya satu bisa menjadi informasi, kedua bisa menjadi bahan kontemplasi, dan kemudian tentu saja bisa menjadi bahan aksi kita untuk sama-sama bisa merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dan Pak Wakil Gubernur sesungguhnya. Nah, saya sangat bersyukur pada sore hari ini di tengah suasana yang masih pandemi, kita bisa diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan sambil berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sanak keluarga yang kebetulan sedang sakit khususnya karena terpapar oleh COVID-19, mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi perlindungan, dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah, Pak Yuda barangkali masih on, jadi saya sesuai dengan pembicaraan kita bahwa perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat adalah salah satu unit pelayan teknis di bidang penjaminan mutu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang sesungguhnya ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ada di 34 provinsi dan sudah lama ada dan kemudian berevolusi, berkembang dari lembaga pelatihan guru, kemudian berkembang menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Nah, saya kebetulan di Kalimantan Barat ditugaskan. Sebelumnya saya di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sungguh banyak pengalaman yang bisa saya sampaikan di sini juga dalam kesempatan ini sepanjang saya melaksanakan tugas khususnya di Kalimantan Barat. Dan untuk itu barangkali saya sebetulnya ingin menarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi terkait dengan kebijakan secara umum yang sedang dirancang dan sedang coba dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian starting point saya sebetulnya ingin langsung starting pointnya dari keadaan pandemi Corona dan bagaimana itu pengaruhnya terhadap dunia pendidikan kita khususnya di Kalimantan Barat, dan kemudian saya akan ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menukik kepada keadaan di mana kita tadi disampaikan oleh Pak Yuda, oleh Pak Wagub dan Pak Direktur, kita sekarang seolah-olah dipaksa untuk mencoba model pembelajaran jarak jauh atau e-learning atau distance learning, banyak istilahnya yang UNESCO pun sebenarnya belum begitu sepakat ya untuk model-model pembelajaran yang tidak
yang tidak mengandaikan kehadiran fisik secara berdekatan tatap muka langsung. Namun demikian saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini. Kemudian kita coba nanti diskusikan beberapa hal lain di ujung yang bisa saya sajikan di depan Bapak Ibu semua. Baik, diklik saja Mbak Nindya. Ya, kalau kita lihat, kita melihat ada disrupsi ya, kita bisa sebut lah ya, disrupsi COVID-19 terhadap dunia pendidikan secara global dan secara nasional dilihat dari real angka lah ya. Kalau kita lihat laporan UNESCO terakhir bahwa COVID-19 telah menyebabkan sekitar 1,5 miliar siswa dan bahkan mahasiswa terkena dampaknya karena harus menjaga jarak, diam, dan kemudian kembali ke akar, ke keluarga ya, diam di rumah, kemudian tidak melakukan pergerakan dan kontak secara fisik. Itu hampir kurang lebih 91,3% dari total peserta didik atau mahasiswa yang terdampak. Dan ini terjadi di 191 negara yang menutup sekolah-sekolah atau satuan-satuan pendidikannya. Ini memang angka yang terus berpacu. Kalau kita lihat, memang pandemi ini sudah menjadi fenomena cengkeraman teror dalam bentuk lain dari sebuah virus yang dinamakan COVID-19. Nah, ini nyata di dalam pendidikan, dampaknya disrupsi ini terasa dan tentu oleh Bapak Ibu guru semua yang ada sekarang di rumahnya masing-masing, dan tentu saja untuk anak-anak peserta didik kita. Kalau kita lihat jumlah siswa yang belajar di luar rumah yang akibat COVID ini, update 20 Maret 2020 dari data Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana yang kita dapat, itu ada sekitar hampir 50 ribu siswa melaksanakan BDR. 50 juta melaksanakan BDR. Di total kurang lebih siswa yang hampir 90-98% itu melaksanakan BDR. Dan memang di seluruh Indonesia, pemerintah daerah juga semua sudah melakukan kebijakan belajar di luar rumah dan sesuai bekerja di rumah. Itu untuk siswa. Kemudian untuk guru, itu ada sekitar 2,7 juta guru yang terdampak dan harus bekerja dari rumah, kemudian mengendalikan pekerjaannya dari rumah dengan berbagai cara dan cerita. Nanti kita bisa bicara lebih jauh. Dan kita sangat bermakna kalau kita bisa selami lebih jauh. Kemudian jumlah satuan pendidikan dari mulai PAUD sampai kemudian pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, pendidikan masyarakat itu ada di sekitar 450 ribu satuan pendidikan. Betapa ini sebuah disrupsi yang sangat besar. Kalau menurut saya ini mega disrupsi, mungkin sepanjang sejarah pendidikan dan sejarah hubungan antar manusia dan peradaban, baru kali ini nampaknya sebuah virus bisa mendesakkan kita semua untuk tidak bergerak, kemudian diam di tempat kita masing-masing sampai menunggu keadaan kemudian membaik. Mudah-mudahan ini segera cepat berlalu. Bisa diklik, Mbak Nida. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat, saya bisa sampaikan terlebih dahulu bagaimana dukungan Kementerian Pendidikan, kebijakan terhadap kebijakan pembatasan sosial yang baru saja ditetapkan oleh Presiden dalam penanganan COVID-19. Di antaranya ada kebijakan pendidikan selama darurat COVID. Kita sudah menelurkan berbagai macam kebijakan melalui berbagai macam surat edaran dari Pak Menteri langsung, kemudian ke daerah-daerah, termasuk yang terakhir tentang penggunaan dana BOS dan BOP yang merespon keadaan di mana ternyata kebutuhan sekolah, guru-guru untuk mendeliver pelajaran atau pembelajaran itu melalui e-learning ternyata meningkat sangat tajam penyesuaian. Kemudian kita juga sudah menyampaikan protokol-protokol pencegahan COVID. Kemudian fasilitasi pembelajaran jarak jauh, nanti kita akan coba lihat bagaimana ini dilakukan.
Kemudian kita juga melakukan mobilisasi sumber daya, realokasi anggaran 400 miliar untuk penanganan COVID, perwalian kepada pemerintah daerah, kemudian 1.500 relawan kita bangun, penyediaan gawe dan modul mandiri untuk membantu pembelajaran di daerah 3T. Ini khusus Kalimantan Barat, nanti kita bisa bicara juga nih, penelitian mitigasi wabah COVID-19. Kemudian kita juga membantu penanganan pasien COVID-19 dengan mengoptimalkan kapabilitas 26 rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran di beberapa universitas negeri di Indonesia, kemudian melakukan tes COVID, PCR, melakukan modifikasi peralatan laboratorium. Jadi ini berbagai respon atau kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain tentu saja juga merumah bekerjakan seluruh staf baik di tingkat pusat maupun di tingkat unit pelayanan teknis seluruh daerah di Indonesia. Bisa diklik, Mbak. Nah ini Bu Nini, ya oke. Nah ini khusus mengenai kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Saya akan mulai dari sini sebetulnya. Bagaimana surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 telah meminta khususnya Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk ujian nasional yang rencananya tahun depan kita hentikan, ternyata karena kondisi seperti ini, tahun ini pun juga diputuskan untuk tidak dilaksanakan. Kemudian diganti dengan ujian-ujian lokal berdasarkan otonomi sekolah. Kemudian UN juga tidak menjadi syarat kelulusan dan seleksi jenjang berikutnya. Ujian sekolah sesuai dengan protokol COVID melarang untuk mengadakan ujian sekolah dan beberapa siswa, kemudian ujian sekolah tidak mengukur capaian seluruh kurikulum. Nah ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Praptono, oleh Pak Direktur. Memang ini yang memang sedang terus kita godok dan kita pikirkan bagaimana ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita betul-betul membangun model pembelajaran yang pas, yang efektif untuk seluruh ragam potensi anak-anak kita. Kemudian sekolah dapat menggunakan nilai semester terakhir dan penentuan kelulusan. Kemudian PPDB juga terdisrupsi nampaknya ini karena PPDB diminta untuk mengikuti protokol COVID-19 untuk tidak menghadirkan anak-anak secara fisik ke sekolah dan diusahakan dilakukan secara online. Yang menjadi tanggung jawab kepala daerah, SMA SMK untuk Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian SDCP untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, kemudian yang keempat tentu saja adalah setelah BOS ada belajar di rumah. Nah, ini beberapa titik poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana ini belajar di rumah ternyata memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua di saat situasi tidak menentu. Kita berkomitmen untuk tetap membuat anak-anak kita belajar dimanapun, kapanpun istilahnya. Jadi nampaknya ini pendidikan formal atau pendidikan non formal sudah agak kabur di sini ya. Atau bagaimana itu orang tua, kemudian guru-guru kelihatan juga sangat sangat bisa dilihat bergotong royong sama-sama untuk menjamin pendidikan anak-anak tetap bisa berlangsung. Walaupun UNESCO memperkirakan bahwa pada tahun ini diperkirakan akan ada penurunan mutu dan barangkali juga kalender-kalender tertentu yang terpengaruh, terdisrupsi oleh karena virus ini, karena beberapa proses pembelajaran normal tidak bisa dilakukan dan dilakukan secara daring dan lain-lain di tempat. Kemudian diklik Bu Linda. Nah, ini fasilitasi pembelajaran, diklik. Punten, mohon Bu Linda. Bisa diklik. Halo, ya. Nah, inilah fasilitas pembelajaran jarak jauh yang coba sudah kita kondisikan, kita koordinasikan dan kita sampaikan ke masyarakat. Kita sendiri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Sistem Informasi, kita ada rumah belajar, ada TV edukasi, banyak platform yang hadir di sini beramai-ramai gotong royong untuk bisa sama-sama menjadi media
belajar dari anak-anak kita sepanjang pandemi ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada penyedia kuota gratis, itu ada 2 GB per hari selama 30 dari XL, kemudian kuota 30 hari, Telkomsel dan sebagainya. Kemudian ada layanan daring yang langsung kita berikan dari Kementerian Pendidikan. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan ada beberapa juga layanan-layanan yang khusus disediakan kepada guru-guru. Ada buku sekolah elektronik, ada ruang guru PAUD, Sapa Duta Belajar, video pembelajaran, Perpusdikbud, museum daring, dan sebagainya. Jadi ini semuanya kita coba kerahkan untuk bisa mengatasi keadaan ini agar tidak menjadi disrupsi yang betul-betul tidak bisa kita kendalikan. Kemudian juga yang siaran-siaran konvensional, elektronik, ada siaran TVRI, kemudian ada RRI, dan ada suara edukasi juga di gelombang AM yang kita selenggarakan. Beberapa TV lokal dan radio pendidikan menyiarkan beberapa jam-jam tertentu yang disepakati sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Lanjut. Kemudian kita juga bisa khusus saya fokus sebentar, barangkali bisa kami informasikan karena kebetulan kami beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. Kami melihat beberapa model pembelajaran dan variasinya yang berlangsung yang terjadi di Kalimantan Barat seiring dengan pemerintahan provinsi dan 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat telah menerapkan kebijakan belajar di rumah dengan keluarnya berbagai surat edaran yang terus-menerus diperbaharui. Demikian juga di kabupaten kota. Nah, kita melihat di Kalimantan Barat itu ada, kalau kita bisa pisahkan, ada dua model atau respon yang diberikan terhadap keadaan ini secara daring dan non daring. Secara daring kami melihat dan memotret bagaimana pembelajaran tatap muka secara daring melalui video dan telekonferensi, melalui Zoom, itu juga sangat masif saya lihat, walaupun ada beberapa catatan juga terkait dengan platform ini yang perlu menjadi perhatian kita, nanti kita diskusikan ke depan. Kemudian memberikan petunjuk link video tutorial penugasan mandiri secara daring, baik dengan menggunakan aplikasi grup WhatsApp, kemudian learning management system di Google Classroom, Moodle, Classmaya, dan lain-lain. Memberikan petunjuk link video tutorial, menggunakan medsos, aplikasi pembelajaran WA Class, pemantauan belajar oleh guru paling banyak melalui grup WA atau ruang kelas. Itu memang WhatsApp nampaknya menjadi pilihan favorit oleh para guru dan sekolah dalam hal ini. Ini juga menarik selain learning management yang lain ya yang dilakukan di Kalimantan Barat. Nah, yang non daring sebetulnya kita melihat ada TVRI, TV Edukasi, RRI sangat intens di Kalimantan Barat. Kemudian juga kita melihat ada guru secara manual ya, non daring ya, guru secara manual mengirimkan tugas ke rumah siswa atau orang tua mengambil tugas ke sekolah yang terkendala akses internet dan tidak punya HP ya, kemudian memberikan materi dan penugasan kerjakan sebelum siswa belajar di rumah, bahkan sebelum libur, terus kemudian dipantau secara terus oleh guru dan orang tua. Kemudian pembukaan program belajar di rumah di TVRI. Nah, kemarin juga kita sudah lakukan di TVRI sudah seminggu, dan saya lihat ada satu kota di Kalimantan Barat, di Singkawang, yang berinovasi dengan memberikan layanan pembelajaran melalui siaran radio. Nah, itu radionya namanya Radio Rapensi. Saya kira ini juga sangat efektif. Bagaimana anak-anak saya lihat di situ selain belajar juga dilatih untuk berimajinasi dan berkonsentrasi, karena biasanya kalau radio kan hanya untuk mendengarkan musik ya dan lain-lain, tapi untuk belajar saya lihat di Singkawang berjalan dengan baik. Kemudian bahkan di Singkawang itu melalui radio kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan Singkawang untuk juga memberikan layanan-layanan konseling kepada anak-anak untuk bisa memotret kejiwaan atau perkembangan psikologi anak-anak ketika mereka harus tetap di rumah tapi harus belajar, dan tidak lupa kemudian terus dipantau, sehingga menjadi siaran-siaran yang menarik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Singkawang. Kita apresiasi inovasi ini, dan kebetulan saya lihat di Dinas Pendidikan Singkawang, Kota Singkawang itu ada radio di situ. Itu sangat-sangat menarik, dan saya kira itu sangat murah, walaupun juga ada beberapa keterbatasan jangkauan. Untuk kalau tidak bisa streaming itu ya harus jangkauan konvensional radio elektronik yang bisa dijangkau
di Kota Singkawang saja. Nah, kemudian bisa diklik lebih lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dalam perspektif Kalimantan Barat ini bahwa sekolah yang ada di Kalimantan Barat itu tercatat di Dapodik terakhir itu ada 6.437 sekolah, semua SD, SMA, SMK di seluruh Kalimantan Barat di 14 kabupaten kota. Kemudian ada kurang lebih 65.771 guru dan 1,1188 juta siswa di Kalimantan Barat. Inilah generasi-generasi penerus Kalimantan Barat yang sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA, SMK yang menjadi bagian dari pembinaan kita. Walaupun juga ada mahasiswa dan kemudian ada peserta pendidikan anak usia dini. Bisa diklik lagi. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu semua, ini adalah saya ingin sampaikan saja yang tadi saya sampaikan bahwa ini belajar di rumah seperti di Kalimantan Barat itu seperti ini, ada yang melalui radio, ada yang aplikasi online belajar di rumah. Saya yakin Bapak Ibu juga yang hadir pada kesempatan di forum ini juga sudah melakukan hal ini dengan berbagai pendekatan dan variasi penyampaiannya. Tetapi yang jelas kita melihat bagaimana model ini telah mengubah satu hubungan antara anak dengan orang tua, tentu saja ini sangat menarik sehari-hari di rumah, kemudian mengubah suasana rumah tentu saja, dan kami di LPMP Kalimantan Barat sedang memotret ini secara agak lebih detail bagaimana ini berlangsung, dan kemudian mudah-mudahan ini melalui potret itu nanti Kalimantan di LPMP nanti kita akan coba kaji sejauh mana sih sebenarnya efektivitas pemanfaatan media daring ini terhadap peningkatan mutu pembelajaran anak dan tentu prestasi anak itu. Yang kita khawatirkan kan dengan model seperti ini yang baru pertama kali, saya yakin hampir mayoritas itu banyak yang pertama kali dilakukan, tentu saja masih gamang. Bagaimana ini bisa dijadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, dari tugas kurikulum yang tadi oleh Pak Direktur sudah dikritisi sebetulnya, yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua, kemudian juga memastikan bahwa anak-anak secara psikologis karena ada di rumah tidak juga menjadi gangguan dalam tanda petik. Karena kita melihat banyak meme dan sebagainya di media sosial itu yang memperlihatkan seminggu ketika belajar di rumah, 2 minggu ketika belajar di rumah, itu banyak hal-hal yang menarik, yang lucu, bahkan satir sebetulnya untuk perlihatkan bagaimana hubungan orang tua dan guru, bagaimana orang tua menjadi merasa bahwa ternyata tidak mudah untuk membimbing anak-anak memahami dan belajar yang harusnya di sekolah menjadi di rumah. Jadi Bapak Ibu guru dan orang tua juga menjadi punya hubungan yang khusus di sini. Saya kira Bapak Ibu semua juga sudah merasakan hal ini dan sudah mengalami ini. Nah, ada Google Classroom, ada video conference Zoom, kemudian aplikasi online belajar di rumah, WhatsApp. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu yang tadi saya sampaikan itu yang saya coba potret ini di Singkawang, Bapak Ibu guru secara bergiliran sesuai dengan jadwalnya setiap hari dari siang sampai sore itu bergiliran setiap jenjang untuk menyampaikan pembelajaran melalui radio. Nah, ini juga sangat menarik sesungguhnya bagaimana kita bisa melihat keberhasilan penyampaian materi dan pembelajaran itu bisa kita lihat dari berbagai mode ini. Ini juga saya kira tantangan yang sangat menarik bagi para intelektual perguruan tinggi karena COVID ini bisa melakukan studi-studi yang menantang bagaimana efektivitas belajar melalui model-model seperti ini. Karena secara global di dunia pun ini sebenarnya masih dalam perdebatan efektivitasnya terutama. Nanti di akhir saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Bisa diklik selanjutnya. Nah, ini contoh praktik pembelajaran online ya yang ada di Kalimantan Barat. Ada petunjuk belajar, penugasan guru dikirim oleh grup WhatsApp orang tua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana anak-anak itu berkomunikasi dengan gurunya, menyampaikan, Bu, Pak, ini PR saya sudah dilakukan. Kemudian Bapak Ibu guru dengan telaten
Nanti kita potret Bu di percakapan chatnya itu beberapa yang dilakukan Bapak Ibu guru, kita menjadi sangat terharu dan merinding sebetulnya untuk melihat bagaimana Bapak Ibu guru secara telaten membimbing anak-anak dalam keadaan situasi seperti ini melalui media-media yang ada dengan segala keterbatasan. Nah, untuk itu juga barangkali dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berinovasi, tetap menjaga semangat, kemudian secara telaten terus menghela, mendeliver pendidikan ini, pembelajaran ini untuk sampai kepada otak dan hati anak-anak di rumahnya bersama orang tuanya. Ini sangat penting menurut saya. Nah, bisa diklik sekali lagi. Kita bisa lihat contoh praktik baik itu di sebelah kanan Bapak Ibu, itu saya coba kumpulkan di beberapa Bapak Ibu guru yang disebut oleh Pak Direktur Bapak Ibu guru penggerak lah di Kalimantan gitu. Mungkin ini juga ada Bapak Ibu guru yang hadir di sini yang saya mohon maaf izin ini saya potret pekerjaannya melalui staf kami di Kalimantan Barat. Itu kita lihat bagaimana anak-anak hasil penugasan difoto melalui berbagai macam file, link dan lain-lain dikirim ke nomor WhatsApp gurunya, kemudian WAG agar siswa kemudian dengan hati-hati Bapak Ibu guru tidak dimasukkan di dalam grup supaya tidak saling melihat. Walaupun ini juga menjadi menarik untuk kita diskusikan nih bagaimana sebetulnya di dalam rumah walaupun terpisah di rumahnya masing-masing, tetapi kolaborasi itu menjadi penting di antara anak itu sendiri. Kolaboratif based project learning itu saya kira jadi tantangan di dalam moda-moda seperti ini gitu. Dan kita lihat bagaimana misalnya itu ada satu foto, Assalamualaikum Bu, ini PR saya, bukunya ditulis kemudian difotokan. Gitu. Jelas dan sangat otentik menurut saya daripada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ditulis secara elektronik gitu kan. Dan ini akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan untuk anak-anak kita juga. Saya yakin ini. Dan Bapak Ibu guru tentu saja punya cara untuk menyampaikan ini secara lebih efektif. Jadi sesuai dengan protokol belajar di rumah pada masa COVID, saya lihat memang Bapak Ibu guru sudah coba menjalankan bagaimana itu yang life skill itu ditonjolkan daripada yang sekedar untuk membangun pengetahuan atau pelajaran secara kognitif. Ini menjadi sangat penting. Kemudian diklik lagi Mbak Ninja. Ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata di tengah hiruk pikuk dan antusiasme kemudian keadaan yang masih menghimpit, ternyata memang tidak semua anak, tidak semua sekolah, tidak semua guru itu bisa melakukan distance learning melalui modul-modul yang sudah masif seperti ini. Ada berbagai kendala, misalnya di kompas.com itu kalau kita lihat itu di Kalimantan Barat nih, di Ketapang itu sejumlah masyarakat Kabupaten Ketapang mengeluhkan pemadaman listrik. Nah, tentu saja suplai listrik menjadi hal yang sangat penting. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak bisa mendorong model pembelajaran secara daring kalau infrastrukturnya juga tidak siap. Nah, ini menjadi penting. Jadi orang berlomba-lomba untuk mengembangkan model ini, tapi infrastrukturnya tidak ada juga. Tentu saja ini menjadi tantangan kita, khususnya di daerah-daerah remote area ya, Kalimantan Barat, untuk mencari model-model lain yang sekiranya juga bisa berlangsung terus, tidak hanya di dalam masa-masa bencana seperti ini, tapi yang seterusnya harus dicari model-model yang pas untuk melayani anak-anak kita di daerah seperti Kalimantan Barat. Banyak yang menjadi kendala dan sekaligus tantangan di dalam belajar di rumah ini. Kalau kita perspektifnya adalah distance learning atau e-learning, itu tentu saja ada berkaitannya dengan infrastruktur listrik, akses internet, peralatan, instrumen dan lain sebagainya yang tentu saja tidak semua anak memiliki, tidak semua sekolah memiliki. Dan kami di LPMP Kalimantan Barat, nanti barangkali Bapak Ibu yang di Kalbar, yang kebetulan nanti dihampiri oleh beberapa instrumen yang kami susun, termasuk di dinas-dinas, mohon kami membantu untuk menyampaikan ini seadanya saja, supaya nanti kita bisa punya gambaran seutuhnya, kendala-kendala itu seperti apa, dan nanti kita akan jadi bahan untuk bisa mengambil kebijakan intervensinya seperti apa. Kami juga sebetulnya, kalau dilihat dari surat edaran Pak Menteri itu jelas bahwa bahkan PPDB pun harus online. Kalau ada kendala itu seperti apa, nanti kami itu akan menjadi bahan kami bersama Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian di
semua unit utama di kementerian, termasuk di nanti bersama-sama dengan pusat data dan informasi kita akan melakukan beberapa intervensi untuk hal ini. Tentu saja ini bukan pekerjaan sendiri, tetapi memang perlu keterlibatan berbagai pihak dalam penyediaan listrik dan sebagainya, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk memastikan bahwa hak anak kita untuk tetap belajar dimanapun mereka berada tetap bisa kita berikan. Nah, ini yang kita temukan bahwa ternyata di Kalimantan Barat sendiri sebetulnya hampir, kalau kita lihat data Dapodik yang tidak memiliki akses itu hampir rata-rata 50%. Nanti datanya sedang coba kita realkan sekolah mana saja dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini, karena kita berasumsi dan kita belum tahu kapan situasi yang menghimpit ini bisa selesai dan COVID-19 bisa hilang dari dari bumi pertiwi gitu. Nah, ini kita betul-betul concern dalam masalah ini. Kemudian diklik lagi, Bu. Nah, kalau kita lihat ini ada data terus ke atas dulu sebelum itu. Terus nah, ini klik ya. Nah, ini kita lihat ketersediaan listrik dan akses internet di satuan pendidikan berdasarkan data pokok pendidikan per April 2020 misalnya, itu kita melihat bahwa masih sekitar 80% satuan pendidikan dasar dan menengah tidak ada akses ke internet dan 8 ribuan sekitar satuan pendidikan 3% belum terpasang listrik. Nah, ini juga kita terungkap di data Dapodik kita bagaimana ini model pembelajaran untuk mengatasi untuk memenuhi protokol COVID ini juga tidak bisa sepenuhnya kita lakukan, mengingat kendala-kendala ini. Ya, jumlah madrasah ini juga termasuk data dari madrasah dari Kemenak. Kalau kita lihat data SD, SMP, SMA, SMK, SLB total itu bisa kita lihat ada listrik tetapi tidak ada internet, ada listrik tidak ada internet, kemudian tidak ada listrik. Nah, ini menjadi menjadi tantangan kita bagaimana supaya ini bisa kita penuhi, bukan hanya untuk kepentingan mengatasi bencana seperti ini, tapi memang ke depan kita harus pastikan akses ini bisa kita betul-betul jamin supaya anak-anak kita bisa belajar melalui model-model pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru sekreatif mungkin, seinovatif mungkin di dalam dunia digital yang memang sudah menjadi sudah menjadi sunatullah sekarang tuh dunia digital di jagat media yang sedemikian sehingga pun kita tidak mampu sebetulnya orang tua atau bapak ibu guru mengontrol perilaku anak kita berinteraksi dengan media. Itu juga sangat penting. Nanti kita bisa diskusikan juga hal tersebut sebagai bagian dari refleksi kita di keadaan saat ini. Kemudian dicek saja, dilanjut. Kita melihat data sekolah tidak tersedia listrik itu per provinsi. Itu bisa kita lihat berdasarkan data Dapodik, Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu di jenjang terutama pendidikan dasar, pendidikan menengah itu ketersediaan sarana atau infrastruktur itu masih memang perlu mendapat perhatian dan kita harus jawab tantangan ini untuk supaya anak-anak merasakan hal yang sama dan merasa bahwa pendidikan ini ibarat udara, oksigen yang siapapun boleh menghirup dengan kondisi dan kualitas yang sama. Itulah sebetulnya juga deklarasi UNESCO terakhir ya. Nah, isunya itu sekarang adalah isu bagaimana semua anak itu bisa menghirup dan dilayani atau menghirup layanan pendidikan, mutu layanan pendidikan secara merata ya. Regardless semua latar belakang ya. Tidak ada lagi alasan karena alasan geografis tidak bisa dilayani. Padahal anak-anak juga dengan pembawaan potensi dan bakatnya itu berhak untuk memperoleh layanan yang sama. Ini barangkali tantangan kita dan tadi secara umum kebijakannya, rencana kebijakannya sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Kemudian diklik, Mbak. Nah, kalau kita lihat, kita kan baru saja ya menerima ini pokok-pokok kebijakan dari Pak Menteri terkait dengan Merdeka Belajar.
Nah, kita sebetulnya kemarin sedang gencar-gencarnya sedang mencoba mengintensifikasi sosialisasi mengenai pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang sekarang sudah ditelurkan jadi 4 episode ya Pak Ibu semua ya sudah tahu saya yakin. Episode pertama waktu bulan November itu sudah diluncurkan oleh Pak Menteri bahkan jauh-jauh hari sebelum tahun ini dimulai terkait dengan ujian standar ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional yang dihapuskan, bahkan lebih cepat tahun ini dihapuskan karena COVID, kemudian penyederhanaan RPP dan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Nah ini juga kita sedang intens, kita pastikan, kita siapkan supaya ini bisa tetap bisa kita jalankan dalam situasi bencana atau situasi pandemi corona seperti ini. Kemudian ini yang terkait dengan Bapak Ibu nih, Bapak Ibu dosen terkait dengan Kampus Merdeka. Ya, episode kedua tentang bantuan operasional sekolah yang kemarin beberapa sudah dilonggarkan, direvisi oleh Pak Menteri minggu lalu. Kemudian ada, nah ini yang juga penting, ada yang episode keempat terkait dengan organisasi penggerak. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan terminologi baru terkait dengan kebijakan ini. Ya ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan ada organisasi penggerak. Ini adalah organisasi-organisasi yang sedang diseleksi oleh Ditjen GTK untuk masuk bergotong royong membantu kita semua melayani anak-anak kita bersama Bapak Ibu guru untuk pelayanan pendidikan atau pembelajaran terbaik berdasarkan pengalaman-pengalaman terbaik yang dibuka kesempatannya sekarang oleh Pak Menteri, ruang-ruang tertentu yang bisa dimasuki dan kemudian menjadi referensi kita bersama orang tua, kemudian masyarakat untuk coba bergotong royong meningkatkan mutu pendidikan. Ini sangat-sangat menantang dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita jalankan secara harmonis dan kemudian menjadi bekal kita untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian saya ingin men-share dalam rangka itu sebetulnya kalau kita lihat bisa diklik. Nah, kalau kita mungkin mudah-mudahan bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru semua ya dan peserta di forum ini. Saya melihat ada sebagian tantangan Merdeka Belajar yang perlu kita perhatikan bahwa kalau kita fokus pada kebijakan tentang ditiadakannya ujian nasional misalnya, itu sebetulnya kita sedang mencoba untuk memandang sebuah dilema mutu lah, kurang lebih seperti itu kalau saya sebut ya. Ini elaborasi saya juga sebetulnya antara meritokrasi ujian dan meritokrasi bakat atau talent. Nah ini barangkali istilah baru yang mungkin juga saya menantang nih untuk perguruan tinggi terutama di keguruan untuk bisa kita kaji sama-sama ini bagaimana dilema mutu ini. Kalau kita lihat sepanjang sejarah pendidikan kita kan yang ada konteks dengan ujian nasional dan kemudian Pak Menteri juga menghendaki ini segera dihentikan itu kan karena kita merasa bahwa selama ini proses pendidikan yang sedemikian besar, penting, dalam, luas, bahkan di kurikulum yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga sampai KDKI-nya itu sampai kemudian direduksi begitu saja dengan beberapa gelintir mata pelajaran di dalam sebuah ritual, dalam sebuah ritual ujian nasional. Nah ini yang menjadi hirauan dan fokus kita yang kita dengan begini kita coba bergeser dari meritokrasi ujian yang memandang prestasi atau memandang kompetensi anak itu dari hanya segelintir mata pelajaran bahkan untuk kelulusan atau melanjutkan perguruan tinggi untuk naik level. Nah itu kita betul-betul bongkar, kita betul-betul lihat bahwa berdasarkan masukan dan sebagainya bahwa itu hanya ternyata juga tidak efektif, hanya memperlihatkan bagaimana sebuah sistem one size fit for all, satu ukuran untuk semua karena dengan latar belakang pemikiran standarisasi itu juga dianggap tidak berhasil. Pak Menteri juga sudah sering mengembokan hal ini. Nah, oleh karena itu kan UN kemudian dihapus digantikan dengan ujian-ujian lokal berdasarkan otonomi sekolah di sekolah sendiri betul-betul mengandalkan kemampuan sekolah untuk bisa mengakses kemampuan kompetensi minimal siswa yang kita sebut seperti itu dan kemudian karakter dalam hal ini. Nah itulah. Jadi sebetulnya arahnya adalah kita ingin coba untuk bisa memandang
keberhasilan belajar dan prestasi anak itu berdasarkan meritokrasi bakat atau talent atau potensi anak. Gitu. Bapak Asep, mohon maaf, tapi waktunya sudah lewat 20 Oh, menit. oke. Oh Apakah iya, iya. bisa Oke, dipersingkat? kalau gitu saya 5 menit lagi. Oke, kalau gitu, Terima ya kasih oke. banyak. Jadi inilah sebagian tantangan Merdeka Belajar yang keenakan saya bicara, saya lupa waktunya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting sebenarnya ada di poin nomor 7 dalam konteks sekarang ya. Dan nomor 4, peningkatan kompetensi guru dalam membawakan sistem penilaian kompetensi siswa yang komprehensif, unik, dan beragam. Gitu. Kemudian peningkatan kapasitas sekolah, nah ini penting, untuk merancang program pembelajaran intra dan ekstrakurikuler yang blended sedemikian rupa dan terintegrasi di dalam misalnya kita mengembangkan pelajaran-pelajaran olahraga atau pelajaran di luar ruang. Nah ini Kalimantan juga sangat penting di sini ya, untuk menyiapkan model pembelajaran tematik. Kemudian yang kedelapan adalah peningkatan kapasitas transformatif sarana prasarana untuk pembelajaran jarak jauh karena pengalaman kita. Oke, 5 menit ya sebentar ya. Oke, diklik lagi. Mbak Widya, diklik. Nah, ini sebetulnya penting saya kemukakan ini tapi memang ini bahan untuk bisa disampaikan 1,5 jam sebetulnya sih. Coba saya percepat ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat misi sakral guru penggerak dalam rangka Merdeka Belajar itu adalah menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien dimanapun ya, di ruang-ruang manapun untuk membangun kemampuan peserta didik melalui metode kolaboratif group learning, peer tutoring, metakognisi strategi, dan feedback untuk anak-anak. Nah ini bisa lihat sebelah kiri, itu berdasarkan di ekonomis kita bisa melihat bagaimana efektivitas pembelajaran itu ternyata tidak ditentukan oleh faktor-faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6 terbawah, tapi ditentukan oleh 4, 5 faktor teratas. Jika dikaitkan dengan biaya, semakin misalnya mengurangi kelas dianggap kelas size itu dianggap mempengaruhi efektif tidak. Semakin mahal itu sebagai tidak efektif ya. Padahal kalau feedback, Bapak Ibu guru memberikan feedback kepada anak-anak, metakognisi, kemudian peer tutoring itu ternyata murah, tetapi sangat efektif. Itu bisa dilihat di sebelah kiri untuk membangun kemampuan abad ke-21 anak-anak yang terdiri dari 3, foundational literasi, kompetensi, dan karakter quality. Ini nih menarik sebetulnya untuk bisa didiskusikan ini. Nah, bagaimana saya kira Bapak Ibu guru yang kreatif, yang inovatif juga saya yakin sudah melaksanakan ini dan bisa membuktikan apakah benar ini 4 faktor ke atas itu adalah yang paling efektif jika dikaitkan dengan faktor pembiayaan yang harus kita keluarkan dengan prestasi siswa. Gitu. Diklik sekali lagi. Diklik. Ya, ini sebetulnya beberapa variabel atau modal untuk membangun sekolah berkualitas. Saya kira ini sangat normatif, bisa diklik lagi aja. Nah, ini barangkali harusnya tadi ini ya. Nah, oke. Nah, ini sementara dampak positif belajar di rumah itu kita melihat ada tetap belajar dan berprestasi tentu saja. Ini Bapak Ibu guru terima kasih untuk hal ini ya. Banyak anak-anak yang tetap kreatif untuk ini. Kemudian evolusi model pembelajaran tentu saja. Ini juga dalam rangka evolusi model pembelajaran ini kegiatan dengan Garuda ini juga kita respon. Kemudian literasi digital yang semakin krusial. Ini juga sangat-sangat penting. Kemudian belajar jauh, hubungan mendekat. Belajar jauh dari sekolah, tapi hubungan semakin mendekat antara orang tua dengan sekolah, orang tua dengan guru. Sesuatu yang sebelumnya memang untuk beberapa satuan pendidikan yang mainstream itu tidak agak jauh gitu untuk bisa didekatkan terhubung dengan guru dengan sekolah. Nah, saya akan menyampaikan aja beberapa kebingungan, bukan kebingungan ya, klik. Di situasi seperti itu, Bapak Ibu guru tentu saja menghadapi mana nih yang paling efektif, pakai modul yang mana nih di antara berbagai modal yang ada. Nah, semuanya ini ada kesempatan untuk mencoba, walaupun jangan sampai mencoba-coba anak menjadi kelinci percobaan barangkali ya, tetapi memang layaknya kami di LPMP, kemudian kami di Kementerian Pendidikan bersama dengan Mata Garuda juga sebenarnya sudah merencanakan beberapa kegiatan yang kira-kira bisa memperkuat ini, sehingga ketika Bapak Ibu mengambil suatu platform, itu sudah diuji efektivitasnya. Tetapi ini nampaknya harus kita dalami lebih dalam lagi. Terus Mas, Mbak, ini yang penting. Ini yang penting, ternyata e-learning punya implikasi. Maaf ini saya tetap dalam bahasa Inggris supaya tidak ada sambil kita belajar bahasa Inggris lah dengan Mas Yuda itu. Mas Yuda tolong diterjemahkan untuk Bapak Ibu guru ini ya. Ini saya ambil dari dokumen UNESCO di blog di
Di website UNESCO juga ada sebetulnya. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita memonitoring distance learning strategi ini. Apa yang kita tahu tentang efektivitas dan pemerataan. Ini dua isu penting. Bahkan secara global, bahkan diinisiasi oleh UNESCO gitu. Nah, sementara e-learning sendiri punya implikasi 3 secara teknologi, pedagogik, dan organisasional. Dan itu kemudian pengaruhnya dua spektrum. Ada yang sifatnya transformatif, untuk kemudian disebut disruptif. Ini penting juga. Pertanyaannya misalnya, apakah ruang guru itu akan mendisrupsi peran Bapak Ibu guru di kelas? Nah, ini penting, ini pertanyaan besar ini. Apakah teknologi bisa mendisrupsi, sejauh mana teknologi bisa mendisrupsi keterampilan-keterampilan, kompetensi-kompetensi Bapak Ibu guru yang sudah dibangun selama ini sebetulnya. Ini menjadi perhatian kita. Nah, kalau di sebelah kanan kita bisa lihat bagaimana efektivitas itu dikondisikan oleh kesiapan beberapa faktor. Ada teknologi, kesiapan teknologi, konten, pedagogik, dan monitoring evaluasinya. Oleh karena itu, yang terpenting setelah keadaan ini sebetulnya kita ramai-ramai menggunakan dan menempuh jalan moda e-learning itu evaluasinya sebetulnya. Walaupun ada di dalam protokol di Pak Menteri juga mengandaikan bahwa ini tidak semata-mata untuk betul-betul menuntaskan kurikulum misalnya, tapi kepada life skill. Tetapi ini menantang untuk Bapak Ibu guru, untuk kita semua, untuk coba membangun sebuah analisa yang menarik, yang komprehensif tentang keberhasilan anak selama belajar di rumah. Nah, ini penting. Di mana aspek transformatifnya, di mana aspek disrupsinya secara teknologi, pedagogik, dan organisasional. Diklik. Nah, ini pedoman belajar di rumah nih. Sebetulnya Bapak Ibu bisa baca ya. Diklik, Mbak. Nah, pedoman belajar di rumah, kalau kita Bapak Ibu silahkan dibuka di bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Itu ada beberapa panduan praktis instrumen-instrumen panduan yang bisa diakses. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mencoba tentang pedoman belajar di rumah. Ini juga sangat penting. Nah, saya ingin saja sebenarnya nomor 1 itu yang terpenting, keselamatan dan kesehatan lahir batin anak-anak kita. Karena berinteraksi dengan media itu juga mengandung potensi bagaimana otak anak-anak kita bisa terpapar. Nah, saya sebelum berakhir, saya ingin mengutip quote-nya dari Einstein. Ini sebelah kanan Bapak Ibu. Your imagination is preview of coming attraction. Jadi dengan media sebetulnya kita bisa mengembangkan imajinasi yang merupakan gambaran masa depan. Itu penting untuk anak-anak. Tapi ketika Mrs. Dana Rose yang salah satu ahli di UNESCO itu mengatakan bahwa bila kita menimbang pendidikan, apakah ini berarti kita pada akhirnya akan hidup di dunia di mana tempat belajar terasa seperti bermain dan semua orang memiliki akses untuk pendidikan yang sama? Ini imajinasi kita sebetulnya terhadap ruang-ruang belajar apapun modelnya, apapun bentuknya. Kita bisa mengandaikan sebuah dunia di mana belajar itu terasa seperti bermain, ya. Dan semua orang memiliki akses untuk pendidikan yang sama, ibarat oksigen yang tadi saya sampaikan itu. Nah, inilah tantangan kita bersama untuk menjadi refleksi kita bersama, sehingga kita, ibu-ibu bisa lihat ya 10 rekomendasi untuk merencanakan distance learning yang bisa diakses di dokumen UNESCO. Ada 10 tahapan rekomendasi bisa didalami dan bisa didiskusikan sebetulnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini sebenarnya ini tidak memberikan tips apa-apa, tapi pemikiran dan refleksi bahwa jalan yang kita tempuh itu ada risikonya juga sebetulnya kalau kita tidak hati-hati mengambilnya. Terlalu banyak jalan juga membuat kita menjadi confused, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dengan yang digagas oleh Mata Garuda ini, terima kasih, kita bisa coba mengurangi confusing kita itu sendiri dan kita bisa lebih punya pegangan referensi bagaimana pembelajaran jarak jauh itu bisa kita lakukan dan kita rancang, kita laksanakan, kita evaluasi dengan sebagainya untuk kepentingan anak-anak tetap belajar dan tetap berprestasi dimanapun mereka belajar, dimanapun bagaimanapun mereka
lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Nindya. Terima kasih. Saya sudah mengambil waktu agak lebih. Mudah-mudahan, apakah ini dibuka tanya jawab? Oke, waktu itu saya buka tutup saja terlebih dahulu. Materi saya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita berdoa untuk kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu, namun belajar dan memeratakan mutu pendidikan dan semangat kita untuk melayani anak tetap tidak boleh berlalu, bahkan terus meningkat, dan periode pandemi ini bisa dijadikan sebagai pelajaran yang berharga untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang lebih baik, yang menjadi tumpuan masa depan kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.